بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Jumpa kembali dengan saya Abdul Haris, Guru Al-Quran Hadis MTS 9 Jakarta. Salam sehat dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tajwid, di mana Bapak beri judul Membaca Al-Quran dengan Tepat. Adapun materinya adalah mat iwat, mat lain, mat arid lis sukun. Anak-anakku, membaca Al-Quran adalah hal yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, mari kita membaca Al-Quran dengan benar, dengan baik, tentunya dengan mempelajari tajwid secara maksimal. Perhatikan peta kompetensi yang harus kamu kuasai setelah kita belajar, setelah kita pertemuan pada saat ini. Materinya adalah pertama mat iwat, kedua mat lain, ketiga mat arid lis sukun. Dengan aktivitas membaca, menanya, diskusi, telaah ayat dan hukum bacaan, presentasi hasil diskusi, mempraktikkan, saling menyimak, berpasangan, tugas portofolio. Keterampilan yang diharapkan setelah kita belajar adalah literasi informasi, komunikasi, berpikir kritis, dapat bekerja sama, bersosialisasi, dan kreatif. Anak-anakku, materi pertama adalah mat iwat. Mat secara bahasa artinya panjang, iwat artinya pengganti. Jadi mat iwat adalah bacaan dibaca panjang sebagai pengganti. Adapun yang digantinya adalah harkat atau tanda baca, tanwin, fathah atau fathatain. Ini fathatain jika diikuti oleh huruf alif. Sedangkan menurut istilah, mat iwat adalah bacaan panjang ketika ada tanwin fathah atau fathatain dibaca waqaf, berhenti pada akhir kalimat, baik berhenti karena terdapat tanda waqaf atau karena kehabisan nafas. Cara membacanya dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Perhatikan contoh-contoh mat iwat. Di sini Bapak mengambil contoh surat Al-Adiyat, surat ke-100 dalam Al-Quran, ayat 1 sampai 5. Perhatikan kalimat yang berwarna merah. Bapak baca, wal-adiyati dobha, fal-muriyati qodha, falmugirati subha, fa'atharna bihi naqa'a, fawasatna bihi jam'a. Perhatikan tulisan yang berwarna merah. Ini adalah fathatain, di mana cara membaca fathatain ini apabila berada di akhir kalimat dan diwakafkan, maka hukumnya menjadi mat iwat. Perhatikan contoh. Wal adiyati dobhan. Maka dibacanya wal adiyati dobha. Fathatain di akhir kalimat.
atau kita waqaf, maka fathatain ini diganti bacaan panjang. Dobhan menjadi dobha, 2 harkat. Fal muriyati qadhan, dibacanya adalah fal muriyati qadha. Fal mugirati subhan, dibacanya adalah fal mugirati subha. Fa'atharna bihi naka'an, cara membacanya adalah fa'atharna bihi naka'a. Fawasatna bihi jam'an, dibacanya fawasatna bihi jam'a. Coba perhatikan contoh yang lain. Perhatikan tulisan yang berwarna merah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan, maka dibacanya adalah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaban. Dibacanya adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Dari contoh-contoh di atas, Bapak harap kalian sudah paham apa itu mad iwad. Perhatikan contoh berikutnya. Di samping itu ada pengecualian. Apabila fathatain berada di huruf ta marbutoh, ini namanya ta marbutoh. Ta marbutoh ini apabila kita berhenti, maka huruf ini menjadi berbunyi huruf H. Maka apabila fathatain berada di atas ta marbutoh, ini tidak menjadi hukum mad iwad. Perhatikan bacaannya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Maka ta marbutoh ini dibaca seperti huruf H, rahmah. Gitu ya. Jadi huruf ta marbutoh tidak menjadi hukum mad iwad. Bagaimana anak-anakku, paham ya? Bapak harap penjelasan Bapak tentang mad iwad kalian sudah memahaminya. Kita lanjut dengan materi kedua, yaitu mad lain. Pengertian mad lain, menurut bahasa mad lain berarti lunak. Menurut istilah, berarti mad yang terjadi apabila ada waw sukun. Perhatikan di waw sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharkat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup dibaca mati karena waqaf. Kita lanjut. Perhatikan contoh berikut. Li'ilafi Quraisy. Tulisannya adalah li'ilafi Quraisyin. Tapi cara membacanya ini ada huruf iya. Sebelumnya ada huruf berharkat fathah, diikuti oleh huruf-huruf berharkat. Tapi karena kita bacanya waqaf, maka hukumnya menjadi mad lain. Li'ilafi Quraisy. Begitu cara bacanya. Ila fihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Perhatikan tulisan yang berwarna merah. Asal tulisannya bacanya adalah Quraisyin, was-sayfi, al-bait, khaufin. Tapi karena ya sukun fathah, ya sukun fathah, waw sukun fathah, huruf harakat,
Maka apabila kita wakofkan, maka cara membacanya adalah mat lain. Gitu ya. Panjang mat lain itu cara membaca ada 3. Boleh dibaca 2 harkat, 4 harkat, atau 6 harkat. Materi ketiga adalah mat arid lis sukun. Mat secara bahasa artinya panjang. Arid artinya baru, tiba-tiba. Dan sukun artinya mati. Menurut istilah, mat arid sukun adalah bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan mat tobi'i bertemu dengan huruf hidup yang dibaca wakof atau berhenti, baik berhenti di akhir ayat maupun di tengah ayat. Baik, perhatikan contoh berikut. Cara membaca mat arid disukun ini ada 3. Pertama, boleh dibaca 2 harkat, 4 harkat, atau 6 harkat. 2 harkat itu namanya qashar. 4 harkat tawassut, tengah-tengah. 6 harkat tul, arti panjang. Qashar pendek, tawassut tengah-tengah, tul panjang. Contoh mat arid disukun. Perhatikan tulisan yang berwarna merah. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaiton. Tulisan yang berwarna merah ini asal tulisannya adalah asyaitona. Ini mat tobi'i diikuti oleh huruf berharkat. Huruf berharkat itu berarti huruf hidup. Nun. Karena kita bacanya wakof, maka nun ini dibaca sukun atau mati. Sehingga bacanya asyaiton. Itu ya. Yang kedua, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perhatikan tulisan yang berwarna merah. Tulisan nyata teksnya adalah tertulis qadirun. Ini adalah mat tobi'i atau mat asli diikuti oleh huruf berharkat. Ro, domatain. Karena kita bacaannya wakof atau berhenti, maka huruf ro berharkat ini dibaca sukun atau mati. Sehingga kita baca qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Begitu cara membacanya. Contoh yang selanjutnya adalah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tulisannya adalah al-ghafuru. Tapi karena kita dibaca wakof, maka huruf terakhir dibaca sukun atau mati. Sehingga kita baca wa huwal azizul ghafur. Bagaimana anak-anakku, paham ya? Mat arid sukun, kita tadi sudah mempelajari mat iwad, mat lain, dan mat arid disukun. Bapak harap kamu bisa menyimak dengan baik, sehingga tentunya dalam baca Al-Quran kita sudah sesuai dengan tajwid yang diajarkan. Selanjutnya ini adalah bahan praktek. Ini Bapak minta kamu membaca sesuai dengan tajwid yang telah diajarkan tadi. Nomor 1 inilah contoh dari mat iwad. Nomor 2 contoh dari mat lain. Nomor 3 contoh dari mat arid lisukun. Kamu baca sesuai yang Bapak jelaskan tadi, direkam lalu kirim ke Bapak. Bapak pikir itu pertemuan kita pada saat ini. Bapak harap kalian sudah memahami dan kita sudah bisa mempraktikkan tajwid yang sudah kita pelajari hari ini. Akhirnya Bapak tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.